Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dery Sarian dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan dimulai dari cara belajar Islam untuk anak sampai dewasa dan juga terdapat bimbingan mualaf, khotbah Jumat sampai kajian yang di kantor. Dan Cari Ustadz ini berkolaborasi kepada Kelas Penyiar Indonesia adalah tempat belajar public speaking dan juga broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, aktif dan skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id atau boleh kunjungi di websitenya di www.kelaspenyiar.com. Baik, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Jadi, ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dan dalam perspektif agama oleh ustadz dan juga ustazah, tetapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang yang selalu ditanya dalam fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu tentang pelecehan di media sosial. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada narasumber yang sudah hadir, yaitu Kiai Haji Muhammad Arifin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan juga narasumber lainnya yaitu Ibu Ade Novita SH selaku Mitra Advokat Justika, dan Justika adalah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, semua sehat ya, masih lancar ya puasanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini sangat menarik sekali nih Ustadz ya, kalau misalkan ngomongin tentang pelecehan di media sosial nih ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Ustadz, apakah Islam ini mengatur hukum tentang pelecehan seksual tersebut? Ya, terima kasih Mas Dery ya. Jadi di dalam Islam, Al-Quran maupun hadis ada aturan-aturan semacam itu, karena tentu saja kan agama ini diturunkan untuk mengatur kemaslahatan umat ya, masyarakat pemeluknya. Tapi tentu saja tidak sedetail yang mungkin kita bayangkan, karena yang ada adalah aturan-aturan pokok. Contohnya pelecehan seksual lah katakanlah ya. Tentu yang dimaksud tadi pelecehan bisa macam-macam, ada seksual dan macam-macam. Tapi yang ada dalam contoh ini umpamanya pelecehan seksual itu ada kaidah yang sangat mendasar yang pokok, yaitu di dalam Al-Qur'an umpamanya kita temukan ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, ulama-ulama menafsirkan karena mendekati saja sudah tidak boleh, berarti semua hal yang berkaitan atau mengarah kepada zina tidak boleh, termasuk pelecehan seksual. Nah, itu jadi dasar hukum pelecehan seksual itu tidak boleh karena ada perintah atau larangan mendekati zina. Jadi semua pandangan yang bagaimana gitu, omongan yang mengarah dan seterusnya, semua itu menjadi haram. Itu saya kira aturan yang harus kita lihat ya. Yang kedua, bahwa agama kita Al-Qur'an maupun hadis itu memandang pelecehan terutama seksual lagi-lagi ya, itu sebagai sesuatu yang sangat kotor gitu. Jadi bahasanya dalam Al-Qur'an itu sudah bahasa yang boleh dibilang tidak ada lagi yang lebih kotor dari itu. Al-fahsya. Quran menyebutkan al-fahsya. Jadi fahsya itu bisa artinya keji, bisa kotor, bisa jijik, bisa buruk, macam-macam. Jadi kalau sudah Al-Quran mengatakan itu adalah perbuatan jijik, walaupun hanya zina mata, zina mulut, omongan ya, tapi itu kan jijik, kotor, menjijikkan, jelek. Itu sebaliknya kalau hati kita bersih ya kita menjauhi itu gitu, termasuk pelecehan kepada orang lain, karena sebetulnya itu perbuatan itu tuh menjijikkan gitu loh. Jadi orang yang mukmin yang benar-benar bersih hatinya ya tidak akan mau melakukan itu gitu. Itu aturan-aturan pokoknya saya kira di situ. Jadi berkaitan dengan tadi larangan berzina atau mendekati zina. Yang kedua sebetulnya terkait dengan hati kita gitu loh. Jangan sampai hati kita ini kok menyukai sesuatu yang jijik sih, yang menjijikkan.
Karena Al-Quran sudah mengatakan perbuatan itu menjijikkan. Kok kamu malah mendekati sesuatu yang menjijikkan gitu kan? Berarti kamunya sendiri kotor kalau kamu mendekati sesuatu yang kotor, kan begitu kan saya kira. Iya. Apalagi di era digital ini orang bebas untuk berkomen ya Ustadz ya. Betul. Dan juga banyak juga korban yang mendapatkan bullying melalui media sosial tersebut ya. Nah, kalau dalam maksud saya adalah dalam sisi hukumnya nih ya Bu Ade ya. Bolehkah seseorang dilecehkan di media sosial mengadu kepada penegak hukum? Boleh banget ya. Jadi semua warga negara itu punya hak untuk melaporkan atau mengadukan apabila dirinya merasa dilanggar hak-haknya, seperti itu gitu ya. Jadi seperti dalam Islam juga ada adil yang bersifat adil, di mana hak dan kewajiban itu seimbang selalu. Nah, jadi kalau memang ada merasa dilecehkan, misalnya catcalling gitu ya, dipanggil gendut loh gitu ya, itu lalu dia merasa sakit hati, maka dia boleh berhak untuk mengadukan misalnya, atau kok ini bajunya terbuka sekali ya gitu, padahal enggak gitu, atau dia merasa dia terlanggar haknya, maka dia berhak mengadukan kepada aparat penegak hukum. Oke gitu ya, berarti apalagi sekarang bisa posting apapun itu ya, jadi langsung lapor aja tuh bisa sebenarnya. Iya. Nah, hati-hati teman-teman yang di rumah jaga ya. jari, jaga hati. Iya benar, jaga jari, jaga hati. Nah, balik lagi nih, misalkan terjadinya pelecehan seksual ya Ustadz ya. Ini bagaimana sih caranya untuk mencegah nih? Kalau misalkan sebelum typing nih ya, bagaimana cara mencegahnya kalau mau kayak calling lah ataupun typing yang netizen selalu lakukan gitu menurut pandangan agama? Ya memang mungkin tidak selalu mudah ya untuk mengatasi atau apalagi menghindari ya. Kalau menghindari kan kita nggak tahu nih orang banyak seperti apa gitu. Kadang kita sudah insya Allah sudah benar, istilahnya pakaian kita juga insya Allah tidak melanggar norma sosial. Tapi ada saja orang yang menganggap kita melanggar dan seterusnya. Jadi yang penting kalau menurut saya tegar saja ya ketika kita memang sudah dalam langkah yang benar gitu ya. Kemudian ada orang yang melecehkan kita, ya kita besarkan hati kita saja. Saya kira kita harus tegar bahwa saya benar kok gitu. Saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang itu, seperti yang dilecehkan. Yang kedua mungkin ya memang mau nggak mau suatu waktu gitu pada saatnya kita harus dalam tanda kutip lawan orang itu, dalam arti kita ingatkan. Kamu jangan begitu gitu. Apa kamu udah sempurna sehingga kamu seenaknya mengatakan sesuatu itu kepada orang lain gitu. Kamu juga kalau dibegitukan kan bagaimana? Saya kira kita harus berani mengungkapkan itu karena orang itu juga sudah berani mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada kita gitu. Nah, tapi kalau itu berlanjut terus di media sosial kan ujungnya jadi debat yang tidak selesai Bu ya. Debat kusir ya. Debat kusir yang tidak selesai. Maka saya kira pertama kalau sudah ada kebesaran hati, kita tidak perlu memproses hukum, asal sudah selesai sampai di situ, saya kira itu baik. Tapi kalau memang kita merasa keberatan betul-betul diri kita merasa dirugikan, saya kira jalan yang seperti Ibu katakan Dilaporkan itu, ya, Pak, ya. dilaporkan itu dalam Islam dibolehkan karena saya atau pihak yang itu merasa dirugikan haknya, itu dijunjung kok oleh agama ya. Iya, kita nyebutnya itu upaya hukum dalam bentuk perdamaian ya. Jadi kita menyampaikan dulu keberatan ke orangnya, kalau orangnya cuek kita nggak digubris baru kita ke aparat penegak. Oke. Jadi ada pertemuan itu ya antara kedua belah pihak dari korban dan juga dari pelaku ya. Baik. Oke, kita beralih ke Ibu Novita nih. Ada juga pertanyaan selanjutnya adalah apa saja jenis atau contoh pelecehan yang boleh diadukan? Jadi kalau dalam definisi pelecehan seksual di hukum itu lebih luas ya. Jadi ada juga tentang videonya yang direkayasa, fotonya yang direkayasa, atau tadi hanya sekedar panggilan atau sekedar tulisan yang menuduh gitu ya, tuduhan yang semua melanggar dari hak pribadi dari secara gender gitu ya, perempuan dan laki-laki yang merasa dia diganggu gitu ya, aktivitas sehari-harinya, penampilannya, atau dokumen-dokumen pribadinya seperti tadi video dan foto, itu semua bisa diadukan. Termasuk juga ketika bullying gitu ya, sesama anak SMA atau kuliah yang merasa hak-haknya terlanggar gitu ya, atau dalam hubungan sosial gitu, relationship, dia dipaksa untuk melakukan hubungan yang dia tidak mau gitu ya, itu juga misalnya dipaksa dipeluk atau di pelecehan di kantor, itu semua termasuk dalam pelecehan seksual menurut hukum dan semua bisa diadukan kepada aparat penegak hukum atau diselesaikan secara hukum.
Baik. Jadi untuk tambahan Ustadz nih ya, misalkan ada suatu fisik yang memang sesuai dengan kenyataan, terus dilecehkan. Nah, menurut pandangan Ustadz seperti apa tuh? Nah, itu saya kira poin penting ini, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi tidak semua fakta yang jelas-jelas ada itu kemudian kita dengan bebas menyebutkannya ya. Umpamanya contohnya saya punya temen gendut dan memang orangnya pendek, hidungnya pesek, terus saya panggil dengan sesuka saya, gendut gitu. Itu sangat menyakitkan gitu, walaupun faktanya dia gendut gitu, faktanya memang dia pesek, dia pendek. Nabi melarang itu. Jadi tidak semua sesuatu yang sesuai fakta itu ternyata bisa kita sebutkan, bisa kita ungkapkan. Di sini ada peran etika, moral. Jadi kita harus menimbang-nimbang berkali-kali apakah kalau kita ucapkan itu akan menyakitkan orang itu atau tidak. Walaupun faktanya betul. Saya pincang dan saya nggak rela dong dipanggil oleh orang, pincang. Walaupun faktanya saya pincang gitu. Karena ini bukan kehendak saya untuk pincang gitu. Mata saya buta sebelah umpamanya karena kecelakaan. Itu kan juga bukan kehendak saya. Sehingga kalau saya dipanggil, hai buta gitu. Ya saya juga akan sakit hati dong gitu. Nah, saya kira buat teman-teman ya para orang yang suka melecehkan itu berpikirlah berkali-kali ketika akan melecehkan orang, walaupun faktanya orang yang kita lecehkan itu mungkin benar seperti yang kita ucapkan, tapi Nabi melarang itu karena itu menyakitkan. Betul ya. Yang dilarang adalah yang memang tidak sesuai dengan agama ya Ustadz Betul, ya. betul. Biarpun itu secara faktanya ya Benar. ya sudahlah ya gitu Iya. ya. Lebih baik damai kita Ustadz ya, benar ya. Betul. Baik, terima kasih banyak atas paparannya pada hari ini Ustadz Arifin dan juga Mbak Ade. Jadi kita selalu harus berjaga-jaga ya. Jagalah hati ya, jagalah ucapan dan juga jagalah tindakan ya. Jari. Jaga jari. Jaga jari bener paling utama ya untuk para netizen yang ada di rumah ya. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik serunya. Oke, selamat berpuasa untuk teman-teman semua. Saya Dery Sarean, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.